Selamat malam. Malam ini kita akan menguji batu. Batu yang super berasal dari Aceh. Kiriman dari teman berasal dari Aceh. Kita akan lihat dulu bentuk materialnya. Lihat ini ya. Dia berkaca, mengkilat. Jangan perhatikan tangan saya. Tangan saya ini adalah tangan pengolah. Bukan tangan ahli, tapi tangan pengolah. Praktek. Jangan perhatikan tangan saya, perhatikanlah batunya. Hijau. Ya, penampakannya hijau. Kemudian lihat. Ini dia ada kehitam-hitaman. Ya, ada kehitam-hitaman, ada keabu-abuan, ada mengkilat-mengkilat putih. Seperti mengkilat seperti ada peraknya. Kalau ketemu batu ini jangan dibuang. Ini batu berharga. Ya teman-teman ya, ini lihat ya. Nah ini. Nah, kebetulan teman mengirimkannya tidak banyak, jadi sampel ini saya akan simpan di perpustakaan ACC Komputer Tutorials Channel. Batu ini. Nah ini. Ya, lihat hijau, hitam, kemudian ada kecoklat-coklatan. Lihat, saya perhatikan ini supaya, itu lihat ya, ada kilo-kilonya ya, ada kilo-kilonya. Ini jelas, dari penampakan ini jelas kita tahu ini sudah ada palladium. Mengkilat ini sudah kita tahu berdasarkan apa? Pengalaman kita aja, karena kilatannya kita sudah tahu. Kemudian ini ya, mengkilatnya mengkilat putih palladium ya. Jadi kalau mau menguji batu tolong diperhatikan dulu fisiknya. Jangan asal mengkilat-mengkilat kuning itu dikatakan emas, bukan. Justru di alam itu emas itu tidak ada mengkilat-mengkilat begitu. Nah, coklat-coklat begini bisa saja itu kemungkinan emas yang ada warna coklat ini. Itu ya. Jadi jangan di setiap kilo-kilo pirit kuning itu dikatakan emas, gitu bukan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini fisiknya. Ketemu batu ini jangan dibuang. Ini batu yang sangat berharga kalau bagi saya ya. Bagi saya ini sangat berharga. Nah, ini lihat, perhatikan ya. Ini fisiknya. Saya sengaja berlama-lama. Saya hari ini tidak mau membakar, saya hanya mau mengkoreksi isi batu supaya teman-teman jangan salah menerka-nerka batu. Batu ini tidak terlalu berat. Batu ini tidak terlalu berat, tetapi ini kandungannya luar biasa. Nah, ini yang sudah saya olah, cairkan, dan ini masih ada hijau-hijaunya ya. Hijau-hijaunya. Ini kandungannya luar biasa, hijau. Ini sudah saya olah. Nah, kemudian setelah saya olah di sini, saya hasilkan air ini. Warna hijau, perhatikan cairannya hijau. Cairan dari batuan biasanya rata-rata ada berwarna kuning, oranye gitu ya. Karena banyak kandungan besi itu jadi warnanya oranye gitu ya, jelas. Tapi ini hijau. Ini seperti air dari limbah elektronik, padahal ini air dari batuan. Nih.
Baik, sekarang mari kita uji isinya apa. Jelas, jujur, kalau bicara tentang hijau, warna hijau, jelas ini ada tembaga. Itu sudah pasti, karena tembaga itu berwarna biru. Hijau itu adalah modal campuran berwarna biru. Tapi kita lupakan tembaganya, kita coba lihat dulu isinya apa. Kita sekarang membutuhkan SMB, sodium metabisulfit. Saya akan berikan, ini saya geser dulu. Ini saya punya SMB, sodium metabisulfit. Kita coba cek, kita tambahkan dulu. Karena ini sedikit, kita nggak usah pakai urea, nggak usah pakai bahan penaik pH, kita cukup air aja dulu, supaya jangan terlalu keras pH-nya. Kita tambahkan kurang lebih bertambah sedikit ya. Oke, sudah bertambah. Sekarang kita masukkan, ini saya dekatkan. Jadi, oke, kita masukkan SMB satu ujung ini. Oke. Kita masukkan ya, kurang lebih 1 sendok. Kita lihat reaksinya belum. Coba perhatikan. Kita masukkan lagi sedikit. Perbandingan biasa kalau emas 1 gram, SMB 1 gram, biasa begitu atau lebih. Jadi kalau sudah tidak ada reaksi pengendapan, coba kita aduk dulu. Lihat ya, apakah ada perubahan pengendapan. Sedikit butek saja kita bisa lihat, kita bisa perhatikan apakah itu ada kandungan emas. Kalau dia berubah menjadi bening lagi, atau ada buteknya, oh ada buteknya dikit, ini ada emas tapi ppm-nya dikit. Coba kita ulang lagi, kasih dikit. Kita perhatikan, ini batu kiriman dari Aceh. Nah, kita perhatikan dulu, ada butek ya. Batu ini dijamin ada emasnya, Pak. Saya yakin ini emas ada ya. Coba kita lihat, karena apa, ini ada butek. Jadi batu dari Aceh, lihat ini ada kandungan, ada pengendapannya ya. Jadi ini ada emasnya, tetapi ppm-nya mungkin rendah. Jadi kalau di dalam pengolahan 1 ton ya ada hasilnya ini. Tapi kalau cuma sedikit ya nggak mungkin itu. Lihat ya, batunya ini ada perubahan buteknya. Nah, lihat. Ini kalau besok pagi kita endapkan, ini ada endapan yang mengandung emas. Sekalipun ppm-nya rendah, nggak banyak gitu ya. Oke, sekarang kita mau uji langkah selanjutnya, yaitu perak. Kita tidak perlu mengubah atau menyaring dulu, nggak perlu. Tapi kita berdasarkan pengalaman, mungkin teman-teman bisa mengikuti cara saya nanti setelah mengamati perubahan endapan. Saya akan sediakan ini garam saya ya, untuk menguji kandungan perak. Jadi saya masukkan garam dulu.
Ini saya masukkan garam ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sedikit aja dulu. Saya kasih air hangat, aduk. Oke, cukup. Ini jelas positif ada kandungan emas putih, logam mulia putih. Dilihat dari cirinya ada mengapung mengkilat seperti ini logam mulia putih. Dan yang mengendap ke bawah ini ya, mengendap ke bawah ini emas bercampur dengan logam mulia putih yang ppm-nya mungkin rendah. Ini kalau kita lihat ini ada kilo-kiloan nih pasti. Kalau di zoom secara ini ada kilo-kiloan. Coba kita lihat dulu. Sekarang perhatikan perubahan setelah saya kasih perak. Mungkin kalau nggak mau repot ya disaring. Tapi kalau udah pengalaman dia sudah tahu ada perubahan warna yang mencolok. Kita kasih garam. Lihat, putih ya. Nah, kita lihat ini. Kalau kita aduk, kita tunggu sebentar hasilnya. Kita mau simpulkan apakah ada kandungan perak. Loh, kok bisa tahu itu ada kandungan perak atau tidak? Nanti berdasarkan pengalaman juga. Sekalipun ini endapan sama-sama putih, kita bisa bedakan nanti putihnya dengan kelarutannya. Saya mati dulu teman-teman. Oke, kita bisa lihat endapannya sedikit. Jadi ini sedikit sekali ada perak. Sedikit sekali ada perak. Jadi ini ada peraknya juga. Juga ada emasnya sedikit sekali. Gitu ya. Dari mana kita tahu? Kalau kita sudah sering mengikuti channel ACC Komputer nanti akan sangat paham. Jadi akan sudah kembali seperti semula cairan. Dan tetapi kita perhatikan ada yang mengambang ya, mengapung itu kilo-kiloan mengapung. Itu ciri khas dari emas putih, Pak. Dan memang tidak bisa dibohongi, Aceh itu gudangnya palladium. Aceh itu gudangnya palladium. Aceh dan Lampung itu gudangnya palladium. Jadi kalau mau menggali, jangan cari emas di tempat itu. Susah, Pak. Ada ya, tapi tidak banyak. Tetapi kalau palladium, ya itu tempatnya Aceh. Mari kita buktikan dengan pengendap palladium. Saya gunakan kalium iodin. Nanti tiba waktunya teman-teman, saya akan membuatkan bahan pengendap kalium iodin. Untuk mengendapkan apa ini? Palladium dan nikel, biasanya begitu. Tapi ini kita mau lihat, ini kontaknya adalah palladium. Sekarang kita coba ambil sendok dulu saya mana. Mari teman-teman coba diperhatikan. Ini ya. Coba diperhatikan endapannya. Saya akan atau gini aja. Nah, ini ya. Supaya saya bisa tunjukkan. Ini saya ambil dulu. Ya. Ini
Saya ambil, saya masukkan. Nah, kita kocok, lihat ya, lihat langsung berubah ya. Ini tidak ada trik, tidak ada rekayasa. Ini isinya live streaming. Dan dengan kalium iodin itu bereaksi. Kalium iodin tidak akan bereaksi dengan logam selain palladium dan golongan nikel. Tapi nikel pun jarang, perlu pancingan sedikit. Saya akan berikan sekali lagi. Lihat. Mulai mengendap, bereaksi. Ya. Ini palladium dari alam. Nanti besok pagi endapan ini akan kita saring dan dilebur. Jadilah logam putih. Kalau kita lihat apa beda endapan perak. Nah, ini ya, lihat putihnya tidak terlalu putih karena tadi sudah dikasih SMB. Kalau tidak dikasih SMB dia akan berwarna gelap. Sementara kalau endapan perak dia akan putih sekali, seputih ini. Nah, ini putih sekali, ini endapan perak. Beda ya. Nah, dan ini yang terlihat. Nah, ini agak putihnya karena tadi reaksi dengan SMB. Tapi kalau tidak saya kasih SMB, ya dia akan kelihatan semakin gelap. Nah, ini lihat. Dan ini kalau dibakar menghasilkan logam putih palladium. Jadi apakah kandungan ini? Tentu ada tembaga karena masih ada unsur hijau. Hijau itu bisa saja percampuran antara biru, tembaga, dan logam cairan berwarna kuning, yaitu bisa timah, bisa besi, bisa macam-macam. Jadi ini teman-teman batunya, dan ini batu Aceh. Tembaga, palladium, perak sedikit, emas sedikit, ppm-nya rendah. Tapi kalau palladiumnya lumayan tinggi. Oke teman-teman, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bersama. Belalang tempur, absen nimbo ilmu, Neneng Mardia hadir master, Pidi Harta hadir, Tapak Besi, Depok hadir Pak, Banyu Biru hadir Om, langsung nyimak. Ardiansah Nurohim, podo iku karo sing tak temokno nek kali Sulawesi, siap. Rupiah Channel, Tayan siap hadir, Cirebon, Donald Siregar, Cirebon hadir. Roni santai, maaf master, numpang nanya, logam setelah dicukim berkali-kali, tapi setelah didebur kok kuning keputih-putihan master, itu dari bahan konektor HP dan laptop. Dan endapannya coklat kemerah-merahan, mohon pencerahannya. Kuning keputih-putihan. Baik, kuning keputih-putihan itu bisa saja palladium bercampur emas, itu kuning keputih-putihan. Bisa saja kuning keputih-putihan itu perak bercampur emas. Kuning keputih-putihan dan pucat warnanya bisa saja itu tembaga bercampur palladium atau tembaga bercampur perak. Sudah dicukim berkali-kali, tapi setelah dilebur kok kuning keputih-putihan. Nah, dicukim berkali-kali ini
belum diceritakan permasalahannya. Apakah setelah dicukim itu larut semua gitu. Kalau tidak larut semua, tapi masih merongkol bulat begitu, nah itu baru kita bisa teliti logam putihnya apa yang bercampur dengan emas. Tapi kalau dicukim berkali-kali itu hancur semua dan endapan dan membentuk satu endapan itu merah dan lain sebagainya, itu bisa saja merah itu merah coklat kemerah-merahan itu bisa saja emas bercampur dengan tembaga dan bermacam-macam begitu, atau bercampur dengan palladium bisa, jadi menghasilkan logam yang kuning ke pucat-pucat putih begitu. Sebenarnya itu juga ada unsur tembaganya, kemerah-merahan sedikit, biasanya begitu kalau pencukimannya kurang. Nanti suatu saat saya akan upload pencukiman dengan metode air aja supaya menghasilkan sesuatu yang bersih. John Fish Portable, sukses saluran paling mantap, salam lembur, terima kasih. Sabdi Odi Lembur, Sulawesi, assalamualaikum, hadir Pak Prof. Sindiawati Yusuf, Risman Yusuf hadir dari Gorontalo. Siap teman-teman, jadi saya report kembali hasil kita ini ya, endapan ini, sorry ada tumpah. Dari endapan 3 endapan tadi, jadi bercampur-campur, ada sodium metabisulfit, ada garam tanpa yodium, dan ada kalium iodin. Dan dari semuanya jejak ini kita menyimpulkan batu Aceh tembaga ini banyak kandungan logam PGM, logam mulia berwarna putih. Dalam hal ini cenderung kepada palladium. Emas mungkin ada ppm-nya rendah, begitu ya. Tapi kalau dihasilkan dengan 1 ton ya mungkin ada hasil. Gitu. Baik, demikian teman-teman. Malam ini saya sudahi saja live streaming saya, tanpa rekayasa, tanpa editan, tanpa jeda. Apabila ada teman-teman yang ingin batunya diuji, tolong jangan asal mengkilat terus dikirim. Belum tentu yang mengkilat itu berisi emas. Justru yang gelap-gelap ya, yang kayak seperti nggak ada prospek, itulah batu yang kemungkinan ada isinya. Maju terus, coba terus, jaga kehati-hatian. Semoga terus sukses. Kalau coba belum sukses, coba lagi. Terima kasih.